Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan uji pemahaman halaman 10-11 ya. Bagian A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Pada titik sudut segitiga ABC sama sisi. Ingatnya nomor 1 ya, kita ketahui dulu. Diketahui segitiga sama sisi. Ini sama sisi. Pasti ini semuanya panjangnya sama. Dengan sisi 30 cm, berarti 30 cm. Semuanya sama ya. 30 cm, 30. Kalau sama sisi maka sudutnya juga ini adalah 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat. ABCD. ABC A B C. Diberi muatan masing-masing besarnya min 2 mikrokolom plus 2 nih, anggap yang A-nya min 2 mikrokolom, yang ini plus 2 mikrokolom, dan yang C-nya itu plus 3 mikrokolom. Besar resultan gaya kolom di titik C adalah titik C ini. Oke, ingat ya, jari-jari jaraknya itu adalah 30 cm. Kita ubah menjadi meter, maka menjadi 0,3 meter, atau kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Selanjutnya nilai muatan di A. Muatan di A adalah min 2 mikrokolom. Kita jadikan kolom, maka min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus muatan di B adalah 2 mikrokolom. Kita jadikan kolom 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sedangkan muatan di C ini ada 3 mikrokolom, atau tepatnya jadi kita jadikan kolom 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya besar resultan gaya kolom. Resultan gaya kolom. Nah, resultan gaya kolom. Nah, berapa ini resultan ya tanyanya. Berarti menggunakan rumus vektor nantinya. Oke, cara jawabnya kita hitung dulu gaya dari A ke C. Nah, kan ini kan positif, maka dia nanti akan menarik ya ke sana. Di gaya AC itu sama dengan K kali nilai K itu tetapan, maka ini tulis langsung ya. K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Langsung aja ya. Nah, K kali QA kali QC per RAC pangkat 2. Artinya nilainya adalah K-nya 9 kali 10 pangkat 9, lalu dikali dengan QA-nya itu tadi nggak pakai minus ya. Ini kan satuannya untuk muatan negatif, tapi nilainya tetap 2 kali 10 pangkat min 6. Saya kurungin aja buat pemisah, kali QC-nya ada 3 kali 10 pangkat min 6, lalu dibagi dengan jaraknya itu 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2, 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2. Berarti nilainya adalah 3 pangkat 2 itu kan 9, 3 pangkat 2 itu 9, maka coret 9, 10 pangkat min 1 min 2 pangkat min 2, ini min 12, min 12 kan. Nah, min 12 tambah 9 itu tinggal min 3, min 3 tambah 2 berarti min 1, min 1, 2 kali 3 itu 6, berarti 6 kali 10 pangkat min 1 Newton, atau kita rubah menjadi 0,6 Newton. Lanjut ke gaya si BC. Berarti K B kali QC per jarak B ke C kuadrat. Jadi nilainya sama, 9 kali 10 pangkat 9 QB. Nah, B-nya itu adalah nih 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 dikali C-nya sama 3 kali 10 pangkat min 6, lalu jarak A ke B ke C itu sama 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Angkanya semua sama ya, ini 3 coret dengan 9 sama, berarti sama dengan ini dari 0,6 untuk gaya A ke C, ini sama berarti 0,6 Newton juga gitu ya. Nah, sekarang mencari resultan.
Berarti gaya C sama dengan rumus resultan, berarti sama dengan akar. Nah, resultannya untuk bentuk segitiga ya, maka gunakan akar, yakni gaya di AC kuadratin, lalu ditambah gaya di BC dikuatin jarak B ke C, lalu dikurang 2 kali gaya AC kali gaya BC kali cos theta. Nah, semua sisi sama 60 derajat kan? 60, berarti sama dengan akar dari FAC itu 0,6. 0,6 kuadrat tambah 0,6 kuadrat dikurangi 2 kali 0,6 kali 0,6 kali cos 60 derajat. Jadi 0,6 kuadratnya kan ada 2 nih. 0,6,06 ada 2 kan ya? Berarti 2 kali 0,6 kuadrat. Gini aja, akar 2 kali 0,6 kuadrat dikurangi, ini kan 0,6 nya ada 2 juga ya, 2 kali 0,6 cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, 2 kali 0,6 kali 0,6 kali cos 60 itu setengah. Setengahnya kita coba sama ini 0,6 kuadrat, maka sama dengan akar 2 kali 0,6 kuadrat sekian kita. Nah, dikurangi 0,6 kuadrat, ini kan cuma 1, jadi 2 dikurang 1 tinggal 1, berarti akar 0,6 kuadrat. Akar sama kuadrat ketemu, coret, tinggal 0,6 Newton. Jadi inilah jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, itu aja pembahasan untuk soal nomor 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.